5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 di tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1 benda hidup dan tak hidup di sekitarku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar nih adik-adik ya. Kalian lihat, ada burung, ada manusia, ada tanaman pisang. Benda hidup itu dapat berkembang biak adik-adik. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu bisa berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak ini untuk mendapatkan keturunan ya. Berkembang biak itu artinya bertambah banyak adik-adik. Misalnya burung akan memiliki anak ya. Lalu manusia juga akan memiliki anak. Tumbuhan akan memiliki tanaman kecil yang menjadi penerusnya. Misalnya kalau pada pisang itu adalah memiliki tunas adik-adik. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak ini agar benda-benda hidup itu terjaga kelestariannya adik-adik. Ya, kalian perlu ketahui bahwa benda hidup itu bisa berkembang biak, sedangkan benda tak hidup itu tidak dapat berkembang biak. Adik-adik, coba perhatikan kembali teks sebelumnya pada bacaan tadi ya. Lalu di sini adik-adik, kita akan bersama-sama mencari kata-kata baru nih. Tadi ada kata berkembang biak, keturunan, memperbanyak, dan kelestarian. Apakah adik-adik sudah mengetahui arti dari berkembang biak? Ada yang sudah? Ada yang belum? Oke, lalu apa ya arti dari keturunan? Apa arti dari kata memperbanyak? Dan apa arti dari kata kelestarian? Yuk kita pelajari satu persatu. Cobalah mencari informasi mengenai kata-kata tersebut adik-adik. Yang pertama tadi ada kata berkembang biak. Berkembang biak itu artinya adalah bertambah banyak. Ini tentang tanaman, ternak, piaraan, hewan ya, tumbuhan, dan manusia. Kalau keturunan itu artinya manusia, binatang, atau tanaman yang diturunkan dari yang sebelumnya. Jadi tadi kan berkembang biak itu untuk menghasilkan keturunan. Lalu ada kata memperbanyak. Memperbanyak itu artinya menjadikan lebih banyak. Dan ada kata kelestarian. Kelestarian itu artinya adalah keadaan yang tetap seperti semula atau keadaan yang tidak berubah-ubah. Adik-adik, di sini dari gambar tadi kita bisa mendeskripsikan nih dari masing-masing gambar. Misalnya gambar yang pertama kan tentang burung tadi. Nah, burung itu berkembang biaknya dengan cara bertelur adik-adik. Nanti telurnya akan menetas dan menjadi anak burung. Lalu manusia itu berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan adik-adik. Jadi ibu kalian itu kan
akan melahirkan bayi. Nah, itu tandanya manusia berkembang biak. Lalu di sini tanaman pisang itu berkembang biak dengan cara bertunas. Jadi misalnya ini pohon pisang yang besar, nanti di sekelilingnya akan tumbuh pohon tunas-tunas pisang yang masih kecil begitu. Jadi tanaman pisang yang masih kecil, makanya itu disebut dengan anak tanaman pisang ya. Jadi tanaman itu bermacam-macam cara berkembang biaknya. Salah satunya tanaman pisang itu dengan cara bertunas. Adik-adik, ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu ayam biasanya itu bertelur sehari hanya 1 butir. Mari kita menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar telur adik-adik ya. Kita lihat. Nah, telur-telurnya dimasukkan ke dalam keranjang adik-adik. Banyaknya telur ini adalah 47. Dari mana kok 47? Nah, kalau satu keranjang besar ini isinya 10. Tapi kalau satu keranjang kecil isinya hanya 1 telur. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar ini dianggap sebagai keranjang puluhan dan keranjang kecil ini dianggap sebagai keranjang satuan. Adik-adik, jadi keranjang jumlah telur di dalam semua keranjang ini adalah 47. Dari mana 47? Oh, dari 40 ditambah 7. 47 itu artinya 4 keranjang puluhan ya, 4 puluhan ditambah 7 satuan. 4 sendiri menempati tempat puluhan dan 7 menempati tempat satuan. Jika dituliskan dalam nilai tempat adalah seperti berikut ini adik-adik. Di sini kita akan belajar tentang nilai tempat. 47. 47 itu jika ditulis 47. Ya, kalau dibuat diagramnya atau gambarnya itu seperti ini. Ada 4 puluhan dan 7 satuan. Ini 4 puluhan dan ini 7 satuan. Jadi 47 itu sama dengan 40 ditambah 7. 40-nya tadi kan 4 puluhan dan 7 satuan. Angka 4-nya ini menempati puluhan, angka 7-nya menempati satuan. Cobalah berlatih menyelesaikan soal-soal berikut ini adik-adik. Kalian bisa mengisi di buku kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang ada dengan melengkapi nama bilangan dan nilai tempatnya. Nah, kemudian kita akan warnai kotak-kotak yang sesuai dengan bilangannya. Yang pertama adalah bilangan 66. Nah, kalau ditulis ya 66. Kalau kita membuat kotaknya berarti yang diarsir kotak puluhannya ada 6. Lalu ya kotak puluhannya ini ada 6. Lalu untuk kotak satuannya ada 6 juga ya yang kita warnai. Nah, di sini berarti terdiri dari 60 puluhan ya, nanti ya kita akan uraikan. Terdiri dari 6 puluhan dan 6 satuan. Jadi 66 itu sama dengan 60 ditambah 6. Nah, 6 yang awal ini menempati puluhan dan 6 di angka yang paling belakang ini menempati satuan.
Kita lihat contoh berikutnya, ada bilangan berapa ya? Oh, ternyata ada bilangan 75. Nah, 75 itu ditulis ya 75. Lalu bagaimana ya untuk mewarnai kotaknya? Berarti puluhannya yang kita warnai ada 7, satuannya ada 5. Nah, kita warnai seperti ini, puluhannya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puluhannya, satuannya hanya ada 5. Jadi ini terdiri dari 7 puluhan ditambah 5 satuan. Nah, berarti di sini 75 sama dengan 70 ditambah 5. Angka berapa yang menempati puluhan? Ya, yang menempati puluhan adalah angka 7. Angka mana yang menempati satuan? Angka yang menempati satuan adalah angka 5. Berikutnya adik-adik ada lambang bilangan ya, 89. Nah, 89 ini jika ditulis seperti ini adik-adik. Lalu kotak yang kita warnai, yang puluhannya ada 8, yang satuannya ada 9. Jadi seperti ini yang kita warnai adik-adik. Ya, lalu puluhannya tadi ada berapa adik-adik? Ya, puluhannya ada 8, satuannya ada 9. Jadi 89 itu sama dengan 80 ditambah 9. Mana yang menempati puluhan? Ya, angka 8. Mana yang menempati satuan? Ya, angka 9. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.